Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di zaman sekarang ini banyaknya ada penyakit yang menular dan tidak menular, ada yang mematikan dan ada yang tidak mematikan. Nah, apa sih penyakit-penyakit tersebut? Apa yang memicu penyakit-penyakit tersebut dan apa gejala-gejalanya serta cara mencegahnya? Tapi sebelum kelompok kami masuk ke dalam subjek-subjek tersebut, marilah kami memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Rivaldo Baki Akbar, absen 33. Saya Muhammad Fauzi, absen 26. Saya Ali Rahmat Sutrisno, absen 3. Saya Raka Rahman Fikri dari absen 31. Nah, baiklah, kita langsung saja simak saja videonya. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat kita kena gara-gara orang lain yang terkena penyakit itu sendiri. Nah, yang pertama adalah penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit serius dan bisa berakibat fatal yang terjadi akibat parasit protozoa. Penularan parasit ini adalah dari nyamuk yang banyak daerah tropis dan subtropis. Ketika nyamuk tersebut menggigit, ia menularkan parasit yang menyerang sel darah merah kita. Nah, ada beberapa jenis parasit malaria yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium falciparum, P. vivax, P. oval, dan P. malariae. Dan gejala malarianya adalah tanda-tandanya itu adalah demam, panas dingin, perasaan tidak nyaman, sakit kepala, mual muntah, diare, sakit perut, nyeri otot atau sendi, kelelahan, pernapasan cepat, detak jantung yang sangat cepat, dan juga batuk-batuk. Nah, cara pengobatannya adalah kenakan celana panjang dan kemeja lengan panjang, selipkan kemeja dan selipkan kaki celana ke kaos kaki, oleskan obat nyamuk ke kulit, oleskan obat nyamuk ke pakaian, terus semprotkan zat yang mengandung permetrin kepada baju untuk lebih aman. Lalu pasang kelambu terutama yang diberi insektisida seperti permetrin untuk membantu mencegah gigitan nyamuk saat tidur. Lalu yang kedua ada penyakit demam berdarah. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Gejala DBD yang umum itu adalah demam tinggi, gejala seperti flu. Penyebab demam berdarah yaitu adalah dua nyamuk. Ini biasanya dipanggil dengan Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk ini paling sering menyebarkan virus dengue ini umumnya di dalam permukiman. Gejala penyakit ini ada sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak dan ruam. Cara pengobatannya adalah penggantian cairan dan elektrolit intravena 4 dengan perawatan di rumah sakit oleh dokter. Terus yang kedua adalah pemantauan tekanan darah. Untuk melakukan pemantauan darah itu kita bisa saja untuk ke dokter sendiri. Lalu adalah yang ketiga ada transfusi darah. Perawatan ini perlu untuk menggantikan darah yang hilang jika mengalami kehilangan darah. Saya lanjut dengan Rivaldo. Penyakit yang ketiga adalah konjungtivitas. Konjungtivitas sendiri ialah penyakit yang menyebabkan mata memerah karena infeksi bakteri. Biasanya menyebab mata menjadi bengkak, terasa sakit, dan mengeluarkan kotoran dalam jumlah banyak yang biasanya berwarna kuning atau kehijauan. Penyebabnya karena reaksi terhadap obat tetes mata, iritasi terhadap sampo, kotoran asap dan klorin, jamur, amoeba, dan parasit. Cara pencegahannya adalah hindari kontak langsung dengan penderita konjungtivitas dan memelihara kesehatan mata kita. Yang keempat adalah SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, atau adalah gangguan infeksi akut pada sistem pernapasan yang dapat menyebabkan kematian pada penderitanya. Penyebabnya adalah karena coronavirus. Penyakit SARS ditularkan melalui kontak dekat, misalnya pada waktu merawat pengidap, tinggal satu rumah dengan pengidap, atau kontak langsung dengan pengidap. Gejalanya adalah diketahui berupa malaise, mialgia, demam, dan diikuti gejala pernapasan berupa batuk disertai kesulitan bernapas. Dan pencegahannya adalah hindari berdekatan apalagi kontak langsung secara intensif dengan penderita SARS, pemakaian masker sebagai pelindung pernapasan. Saya melanjutkan dari Raka Ramadan, nomor 5. Dysentery Hasiler. Bakteri patogen menjadi penyebab infeksi pada usus besar dan menjadikan
tubuh terkena disentri hasiler. Gejala awal biasanya demam tinggi, mual, muntah, diare hebat hingga keluar lendir dan darah bersamaan dengan kotoran. Pengobatan biasanya diobati hanya dengan istirahat dan minum banyak cairan. Cara pencegahan: memastikan seluruh makanan yang akan dimakan bersih, mencuci tangan secara teratur terutama setelah beraktivitas dan sebelum juga setelah makan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan, memasak air minum. Tidak menggunakan air mentah dalam memasaknya. Nomor 6, tetanus. Tetanus disebabkan oleh kuman Clostridium tetani yang menginfeksi luka yang terbuka, biasanya menimbulkan kejang-kejang yang dapat terulang. Cara pencegahan: membersihkan luka sesegera mungkin, mengobati luka. Cara mengobati tetanus: segera membersihkan area luka dan tutup dengan perban untuk mencegah masuknya spora bakteri. Saya melanjutkan alipia, cacingan. Cacingan adalah penyakit yang marak di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam menetapkan pola hidup sehat dan sanitasi yang buruk. Gejala cacingan adalah cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia, bisa memberikan dampak seperti mual, muntah, diare, nafsu makan menurun, nyeri perut, berat badan menurun, anemia, hingga menginfeksi paru dan mata. Cara pencegahan: mencuci tangan dengan baik setelah dan sebelum beraktivitas di luar ruangan. Begitu juga ketika akan makan. Memastikan kebersihan makanan sebelum dimasak. Memotong kuku dan tidak membiasakan memanjangkan kuku. Rutin membersihkan WC setiap hari. Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis, penyakit ini disebabkan oleh parasit jenis protozoa dari kelas Toxoplasmia. Infeksi parasit ini menyebabkan peradangan pada beberapa organ tubuh seperti kulit, kelenjar getah bening, jantung, paru-paru, bahkan otak dan selaput otak. Cara pencegahan: memasak makanan dan minuman dengan sempurna, mengobati atau menghindari hewan perantara yang sakit, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di sini saya ingin menjelaskan penyakit yang tidak menular, yaitu yang pertama, stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan, yaitu stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang biasa disebut stroke hemoragik. Penyebab stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga penyebaran aliran darah ke otak sangat berkurang. Dan stroke hemoragik, yaitu kondisi stroke ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga penyebab perdarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Dan gejala tersebut ialah setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkatnya kerusakannya. Pencegahan stroke ialah mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, dan menerapkan pola makan sehat. Yang kedua ialah kanker kulit. Kanker kulit adalah jenis kanker yang muncul pada jaringan kulit. Munculnya kondisi ini ditandai dengan terjadinya perubahan pada kulit, seperti terdapat benjolan, tahi lalat, atau bercak yang bentuk dan ukurannya tidak normal. Penyebab kanker kulit ini disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik yang terjadi pada sel kulit. Gejala kanker kulit biasanya akan muncul pada bagian tubuh yang lebih sering terkena paparan sinar matahari, seperti wajah, kulit kepala, leher, tungkai, lengan, dan telinga. Pencegahan kanker kulit bisa dicegah dengan penggunaan krim, krioterapi. Krioterapi dilakukan dengan memakai nitrogen cair guna menghasilkan suhu dingin dan mematikan sel kanker pada stadium awal. Dan kemoterapi dengan pemberian obat yang dipakai secara oral maupun injeksi atau suntikan yang membentuk pembuluh sel kanker. Oke, di sini saya melanjutkan Raka Ramadan, yaitu penyakit yang tidak menular adalah penyakit jantung. Penerapan pola makan sehat, berolahraga secara teratur, menghindari perokok, dan menjaga berat badan ideal. Gejalanya nyeri dada, sesak napas, palpitasi, dan kelelahan. Penyebabnya
kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, kurangnya berolahraga, dan faktor genetik. 2. Osteoporosis. Pencegahannya mengonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D, berolahraga secara teratur, dan menghindari konsumsi alkohol dan merokok. Gejalanya tulang mudah patah, berkurangnya tinggi badan, dan nyeri punggung. Penyebabnya penurunan kadar hormon, kurangnya kalsium dan vitamin D, serta faktor genetik. Hipertensi, pencegahan, mengurangi konsumsi garam, menghindari makan makanan tinggi lemak dan kolesterol, berolahraga secara teratur, dan menjaga berat badan ideal. Gejala, sering sakit kepala, pusing, sesak nafas, dan nyeri dada. Penyebab, kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, kurang berolahraga, dan faktor genetik. Obesitas. Pencegahan, menerapkan pola makan sehat, berolahraga secara teratur, menghindari makanan tinggi lemak dan gula, dan mengolah stres dengan baik. Gejala, berat badan berlebihan, kesulitan bernafas, nyeri sendi, dan kelelahan. Penyebab, pola makan tidak sehat, kurang berolahraga, dan Penyakit paru-paru obstruktif kronis atau yang disingkat dengan PPOK adalah suatu kondisi penyakit paru-paru yang ditandai dengan penyempitan saluran udara yang berkelanjutan. Biasanya terjadi secara progresif dan tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Penyempitan ini umumnya bersifat permanen dan dapat menyebabkan kesulitan bernapas, terutama saat aktivitas fisik. Penyebab dari penyakit ini yaitu merokok, polusi udara, dan paparan asap rokok. Selanjutnya, gejala dari penyakit ini yaitu batuk kronis, sesak nafas, produksi dahak yang berlebihan, dan mudah lelah. Dan yang terakhir adalah cara pencegahannya, yaitu berhenti merokok, menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kedelapan adalah penyakit demensia atau penyakit kelupaan pada otak yang disebabkan oleh kerusakan dan kematian sel-sel otak. Gejala-gejalanya adalah kesulitan mengingat, bingung, kesulitan berbicara, dan perubahan mood yang sangat sering terjadi. Dan cara pencegahannya adalah menjaga kesehatan jantung, berolahraga secara teratur, menjaga kesehatan otak dengan aktivitas intelektual, dan menghindari merokok. Sekian penjelasan penyakit menular dan tidak menular dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.